Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai opsi saham. Di kelompok 2 ini kami ada 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Miftahul Makfiro. Yang kedua ada teman saya, Sri Ayu Lestari. Dan yang terakhir ada Saudari Faujiah. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang definisi opsi. Apa sih opsi itu? Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli atau menjual, di mana penjual opsi menjamin adanya hak dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual saham tertentu pada harga dan waktu yang ditentukan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam opsi ini yaitu para investor dengan investor lainnya, di mana investor ini tidak melibatkan perusahaan penerbit saham yang dijadikan opsi. Selanjutnya saya akan membahas tentang terminologi opsi, di mana di dalam terminologi opsi ini ada 5 poin seperti yang teman-teman sudah lihat di slide kedua ini. Yang pertama itu ada exercising the option, di mana exercising the option adalah tindakan membeli atau menjual aset melalui hak opsi. Yang kedua ada strike price atau harga penebusan, di mana harga penebusan itu sendiri adalah harga beli atau jual dari aset yang mendasari opsi atau underlying aset. Di poin yang ketiga itu ada time to expiration atau tanggal kadaluarsa yang merupakan batas akhir pelaksanaan. Dan yang keempat itu ada underlying asset. Underlying asset itu sendiri adalah aset yang menjadi subjek untuk dibeli atau dijual dalam opsi. Dan poin yang terakhir itu ada option premium, di mana option premium adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi untuk penjual opsi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Jenis-jenis opsi. Jenis opsi terbagi menjadi 2, yaitu jenis opsi berdasarkan hak pemegang opsi dan jenis opsi berdasarkan waktunya. Kita bahas yang pertama, yaitu jenis opsi berdasarkan haknya. Jenis opsi ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu opsi beli dan opsi jual. Apa itu opsi beli? Opsi beli adalah opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dalam jumlah tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Nah, kemudian apa itu opsi jual? Opsi jual adalah opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual saham tertentu pada jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu jenis opsi berdasarkan waktunya. Jenis opsi ini juga dibagi menjadi 2 lagi, yaitu opsi Eropa dan opsi Amerika. Opsi Eropa adalah opsi yang mengizinkan pemegang opsi untuk melaksanakan haknya pada saat jatuh tempo. Sedangkan opsi Amerika adalah opsi yang mengizinkan pemegang opsi untuk melaksanakan haknya sejak penandatanganan kontrak sampai jatuh tempo. Jadi, nama Eropa ataupun Amerika tidak mengacu pada wilayahnya, tetapi semata-mata mengacu terhadap waktu pelaksanaan opsi. Apakah hanya bisa dilakukan pada saat jatuh tempo atau bisa dilakukan dalam masa selama opsi masih berlaku. Sebelumnya sudah dipaparkan mengenai pengertian dari opsi beli maupun opsi jual. Maka di sini saya akan melanjutkan dengan membahas sifat opsi beli dan sifat opsi jual. Yang pertama, sifat opsi beli. Opsi beli memiliki 2 sifat, yaitu yang pertama, jika harga saham di bursa lebih tinggi daripada harga laksana, maka akan menguntungkan bagi pemegang opsi beli bila melaksanakan opsi belinya.
Yang kedua, jika harga saham di bursa lebih rendah daripada harga laksana, maka akan lebih menguntungkan bagi pemegang opsi beli untuk membeli saham secara langsung di bursa dan membiarkan opsi beli kadaluarsa. Nah, untuk lebih jelas mengenai sifat opsi beli, mari kita paparkan melalui contoh. Misalnya harga saham Telkom di bursa saat ini adalah Rp5.000 per saham. Kemudian seorang pemodal membeli opsi beli dengan gaya Eropa untuk saham Telkom dengan harga laksana Rp5.200 dengan tempo 3 bulan dari sekarang. Harga opsi beli sebesar Rp300 per saham. Nah, apabila terdapat kasus seperti itu, maka pada saat jatuh tempo, pemodal harus mengambil keputusan apakah membeli saham Telkom dengan opsi atau membeli saham Telkom langsung di bursa. Untuk mengambil keputusan yang dapat memberikan keuntungan bagi pemodal, maka harus melihat ke sifat opsi beli tadi. Sifat yang mana yang akan memberi keuntungan bila dilakukan. Seandainya pada saat jatuh tempo harga saham Telkom di bursa menjadi Rp4.600, hal itu berarti harga saham Telkom di bursa lebih rendah daripada harga laksana. Maka kita lihat dari sifat opsi beli, mana yang akan memberikan keuntungan buat pemodal. Dan setelah dilihat, ternyata sifat opsi kedua yang menguntungkan. Jadi untuk meraup keuntungan, pemodal harus melaksanakan sifat kedua. Selanjutnya yaitu mengenai sifat opsi jual. Sebenarnya sifat opsi jual ini merupakan kebalikan dari sifat opsi beli tadi, yang mana sifatnya antara lain: 1. Jika harga saham di bursa lebih tinggi daripada harga laksana, maka akan lebih menguntungkan bagi pemegang opsi untuk menjual saham langsung di bursa daripada melaksanakan opsi jualnya. Yang kedua, jika harga saham di bursa lebih rendah, maka akan lebih menguntungkan bagi pemegang opsi untuk tetap melaksanakan opsi jual tersebut. Di slide juga dipaparkan contoh untuk memperjelas sifat opsi jual, sama seperti contoh atau kasus pertama tadi. Untuk mengambil keputusan, maka dilihat dari sifat opsi jualnya, harga bursa pada saat jatuh tempo, dan harga laksananya. Selanjutnya mengenai opsi saham BEI. Bursa Efek Indonesia atau BEI memulai perdagangan kontra opsi saham pada tanggal 6 Oktober 2004. BEI mendefinisikan opsi saham sebagai hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain atas sejumlah saham pada harga dan dalam waktu tertentu. Pada waktu itu ada 5 saham perusahaan tercatat menjadi saham induk untuk perdagangan kos di BEI. Perusahaan tersebut yaitu 1. PT Astra International Tbk, 2. PT Bank Sentral Asia Tbk, 3. PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 4. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, 5. PT HM Sempurna Tbk. Di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh teman kita Fauzia. Adapun materi yang akan saya bawakan dapat kita lihat di slide ya. Di sini saya akan membawakan materi tentang pentingnya perdagangan opsi. Jadi ada 3 pentingnya perdagangan opsi itu untuk dilakukan. Yang pertama, beberapa pemodal melakukan perdagangan opsi untuk tujuan spekulasi terhadap perubahan harga saham atau surat berharga acuan. Jadi, ternyata pada umumnya itu harga opsi beli maupun opsi jual adalah lebih rendah daripada harga saham itu sendiri. Dengan demikian, hanya diperlukan sejumlah uang yang lebih sedikit untuk melakukan perdagangan opsi beli dan opsi jual. Nah, selain itu, harga opsi relatif lebih berfluktuatif jika dibandingkan dengan harga saham itu sendiri. Dengan demikian, akan memungkinkan pemodal untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi melalui investasi pada opsi. Kemudian, poin yang kedua yaitu lembaga-lembaga investasi seperti reksadana dapat menggunakan opsi sebagai alat untuk mempertahankan portofolio investasi mereka. Jadi, dengan perdagangan opsi akan memungkinkan mereka untuk
menyesuaikan risiko dan tingkat keuntungan untuk keseluruhan investasi. Apalagi komisi pialang itu untuk perdagangan opsi relatif jauh lebih rendah dibandingkan komisi untuk transaksi saham. Kemudian poin yang ketiga, dalam pembelian opsi, besarnya kerugian maksimal adalah sebesar harga opsi sehingga secara tidak langsung pemodal telah membatasi risiko investasi. Nah, jadi pembatasan resiko tersebut tidak diikuti dengan penurunan tingkat keuntungan secara proporsional. Pemodal tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh tingkat keuntungan yang tidak terbatas. Dengan demikian, munculnya opsi sebagai salah satu kesempatan investasi telah memungkinkan pemodal untuk mengubah pola distribusi keuntungan portofolionya. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas mengenai strategi perdagangan opsi. Jadi ada dua strategi perdagangan opsi. Yang pertama itu neck strategi dan yang kedua itu ada hedge strategi. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah neck strategi. Jadi neck strategi ini merupakan strategi perdagangan opsi yang memilih satu dari 4 posisi, yaitu ia dapat sebagai pembeli call, kemudian bisa menjadi penjual call, lalu pembeli put atau bisa juga menjadi penjual put option. Nah, jadi dia disebut dengan next strategi itu karena strategi tersebut tidak melakukan tindakan yang berlawanan atau mengambil posisi lain yang dapat mengurangi kerugian dengan cara memiliki saham yang dijadikan patokan. Nah, pilihan posisi yang akan diambil investor ini akan bergantung dari estimasi mengenai kondisi pasar di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua ada hedge strategi. Jadi pada hedge strategi ini, investor selain mengambil satu posisi dalam perdagangan opsi, ternyata ia juga mengambil posisi yang lain dalam perdagangan saham yang dijadikan patokan dalam opsi tersebut. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengurangi kerugian jika terjadi pergerakan harga yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dari hedge strategi ini ternyata ada lagi pembagian-pembagiannya. Dapat kita lihat di slide selanjutnya, yaitu terdapat yang pertama ada covered call writing strategy, kemudian yang kedua itu ada protective put buying strategy, kemudian yang ketiga ada straddle strategy, yang keempat ada strategi kombinasi, dan yang kelima ada split strategi. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama covered call writing strategy. Jadi, strategi ini dimaksudkan untuk melindungi portofolio yang dimiliki terhadap penurunan harga saham dengan cara menjual call option terhadap saham yang telah dimiliki dalam portofolio. Jadi, misalnya gini, investor menjual call option dan memiliki saham yang dijadikan patokan secara fisik. Lalu kita lanjut ke yang kedua itu protective put buying strategi. Nah, strategi ini dilakukan oleh investor yang ingin melindungi portofolio yang dimiliki terhadap resiko penurunan nilai pasar dengan cara membeli put option terhadap saham yang ada di dalam portofolio tersebut. Jadi, investor membeli put option dan memiliki saham yang akan dijadikan sebagai patokan. Lalu yang ketiga itu ada straddle strategi. Nah, kalau straddle strategi ini dilakukan dengan cara membeli atau menjual baik berupa call option maupun put option yang mempunyai saham patokan, expiration date, dan strike price yang sama. Strategi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu strategi long straddle dan strategi short straddle.
Lalu kita lanjut ke yang keempat, itu ada strategi kombinasi. Nah, kalau strategi kombinasi ini sama halnya seperti strategi straddle, yaitu mengkombinasikan call dan put option dengan patokan saham yang sama, namun strike price dan expiration date-nya itu masing-masing opsi berbeda. Nah, strategi kombinasi juga bisa dilakukan dengan cara membeli atau menjual kedua jenis opsi, entah itu call atau put, secara bersama-sama. Lalu yang kelima itu ada spread strategi. Nah, pada strategi spread, investor membeli satu seri dalam suatu jenis option dan secara simultan menjual seri lain dalam kelas option yang sama. Opsi dikatakan dalam satu kelas apabila sekelompok opsi, entah itu put atau call, mempunyai patokan saham yang sama. Nah, strategi spread dapat digunakan oleh investor dengan berbagai variasi, antara lain bisa spread horizontal atau spread waktu, kemudian spread vertikal atau spread harga, bull spread, dan bearish spread. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi. Nah, di dalam slide ada 6 faktor yang mempengaruhi harga opsi. Faktor yang pertama itu adalah perubahan harga saham acuan. Jadi di sini perubahan harga saham acuan, seiring dengan perubahan tersebut maka harga opsi juga akan berubah. Jadi untuk opsi beli, peningkatan harga saham acuan akan menyebabkan peningkatan harga opsi karena nilai intrinstiknya juga meningkat. Hal yang berlawanan berlaku bagi opsi jual. Peningkatan harga saham acuan akan menyebabkan penurunan harga opsi jual. Kemudian faktor yang kedua itu adalah harga laksana yang bersifat tetap. Jadi, harga laksana yang bersifat tetap sepanjang usia opsi akan mempengaruhi antisipasi pembayaran pada saat opsi jatuh tempo. Misalnya nih, pada opsi beli, pemegang opsi itu berharap harga saham acuan akan turun pada saat jatuh tempo, sehingga jika harga laksana yang disepakati adalah lebih rendah daripada harga saham acuan saat itu, maka harga opsi beli akan semakin tinggi. Sedangkan pada opsi jual, di mana pemegangnya itu berharap harga laksana pada saat jatuh tempo masih lebih tinggi dibanding dengan saham acuan saat ini. Kenapa? Karena semakin tinggi harga laksana, maka akan semakin tinggi pula harga opsinya. Lalu faktor yang ketiga adalah kemeruapan yang menunjukkan fluktuasi pergerakan harga saham acuan. Untuk yang di sini ya, semakin tinggi kemeruapan saham acuan, maka akan semakin besar kemungkinan harga saham bergerak ke arah yang diinginkan oleh pemegang opsi, sehingga peluang untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atau lebih rendah pada saat opsi jatuh tempo juga akan meningkat. Kemudian faktor yang keempat itu adalah jangka waktu jatuh tempo. Jadi, jangka waktu jatuh tempo menunjukkan bahwa semakin lama waktu yang tersisa, maka akan semakin besar tinggi harga opsi, baik itu opsi jual maupun opsi beli. Karena bagi pemegang opsi beli, mempunyai waktu tunggu yang cukup untuk melaksanakan opsinya dan berharap harga saham akan meningkat terus melebihi harga laksana. Begitu pula dengan pemegang opsi jual. Semakin lama waktu yang tersisa hingga tanggal jatuh tempo berarti memberikan keleluasaan yang cukup untuk melaksanakan opsinya dan berharap harga saham terus menurun. Sebaliknya, semakin pendek waktu yang tersisa hingga jatuh tempo, maka semakin rendah harga opsi tersebut. Kemudian faktor yang kelima yaitu suku bunga bebas risiko. Nah, faktor ini mudah dijelaskan dengan cara mengkaitkannya dengan harga laksana dan jatuh tempo opsi.
Kemudian faktor yang keenam itu adalah dividen kas dari saham acuan. Dividen hanya akan mempengaruhi harga opsi bila selama berlakunya opsi saham acuan memberikan dividen kepada pemegang saham, sehingga jika saham yang bersangkutan tidak memberikan dividen, maka harga opsi hanya ditentukan oleh kelima faktor di atas yang telah saya sebutkan tadi. Teman, kita lanjut ya ke slide selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik keuntungan dan kerugian opsi. Jadi di sini ada 4 karakteristik kerugian atau keuntungan opsi. Yang pertama itu ada di pembeli call option. Lalu yang kedua ada di penjual call option. Kemudian yang ketiga ada pembeli put option, dan yang keempat ada penjual put option. Jadi masing-masing dari bagian di atas, masing-masing dari yang saya sebutkan tadi mempunyai karakteristik keuntungan atau kerugian yang berbeda. Kita bahas satu-satu ya. Jika pada pembeli call option, karakteristik keuntungan dan kerugian call option sedikit berbeda dengan karakteristik keuntungan dan kerugian yang telah diperoleh investor jika membeli saham. Besarnya keuntungan atau kerugian yang bisa diperoleh kedua investor tersebut tergantung pada harga saham XYZ pada saat expiration date. Kemudian, pada penjual call option. Nah, profil keuntungan atau kerugian penjual call option adalah kebalikan dari profil keuntungan atau kerugian pembeli call option. Oleh karena itu, profil keuntungan penjual call option pada saat expiration date besarnya akan sama dengan kerugian yang diderita oleh pembeli call option. Kemudian yang ketiga, pembeli put option. Nah, karakteristik keuntungan atau kerugian untuk pembeli put option pada saat expiration date akan dipengaruhi oleh harga saham XYZ di pasar. Pembeli put option akan mendapatkan keuntungan jika harga saham XYZ di pasar mengalami penurunan. Kemudian yang keempat, penjual put option. Nah, jadi pada penjual put option, keuntungan maksimum yang bisa diperoleh oleh penjual put option adalah harga premi opsi, sedangkan kerugian maksimumnya terjadi pada saat harga saham turun mencapai angka 0. Kerugian maksimum penjual put option adalah sebesar strike price dikurangi dengan harga premi opsi. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai model Black-Scholes. Jadi model Black-Scholes ini merupakan model penilaian call option yang telah banyak diterima oleh masyarakat keuangan. Model Black-Scholes ini menggunakan 5 variabel, yaitu harga saham, strike price, expiration date, tingkat bunga, dan volatilitas harga saham. Jadi jika semakin tinggi volatilitas harga saham, maka akan semakin besar harga fair untuk opsi tersebut. Untuk faktor lain seperti tingkat suku bunga bebas risiko dan expiration date juga berlaku sama, yaitu semakin rendah atau tinggi tingkat suku bunga bebas risiko, maka akan semakin rendah atau tinggi harga opsi, dan semakin pendek atau lama waktu expiration date, maka akan semakin rendah atau tinggi harga opsi tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.